Jadi merangkai puzzle rumah tangga karena luas, besar, dan banyak, inilah tadi perlu disepakati untuk punya petunjuk. Jadi perlu petunjuk memang, ya, perlu guidance, ya. Buat kita nih, keluarga Islam, keluarga Muslim, guidance-nya harus pertamanya itu adalah kitab suci kita, Al-Quranul Karim, harus itu, ya. Memang waktu sebelum menikah, ya, belum tentu suami istri belajar Al-Quran, belum tentu hafiz Quran, ya. Makanya belajar, jadi sepakat untuk ayo belajar, ayat demi ayat dipelajari bersama. Ya. Kemudian petunjuk kedua adalah al-hadis, ya, agar kita tahu contoh-contohnya harus baca sirah Rasulullah SAW. Ya. Baca hadisnya, bagaimana sih Rasulullah bersikap sebagai suami, bagaimana juga para ummahat bersikap sebagai istri. Ya. Banyak yang bilang itu kan Rasul, ya, kita nggak bisa seperti dia. Memang kita bukan Rasul, tetapi Rasulullah adalah manusia, dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sudah ditetapkan sebagai uswatun hasanah, dan karena beliau manusia, pasangan-pasangannya juga manusia, berarti kita bisa mengikutinya, ya. Dan ikhtiar saja mengikutinya, pelan-pelan, perlahan-lahan. Apa yang bisa duluan diikuti, sikap dari Rasulullah, lakukan, ya. Nah itu. Kemudian petunjuk berikutnya adalah ijtihad para ulama. Disinilah kita juga diantaranya temuan-temuan ilmuwan yang meneliti, meriset tentang sunnatullah. Inilah nanti akan masuk di dalam ranahnya ijtihad para ulama ini. Jadi penelitian-penelitian perlu kita lihat lagi, ya. Kemudian kaji dan pantesan, ya, pantas di Al-Quran dikatakan begini, risetnya didapati begini. Karena kalau kita ilmuwan meriset itu kan sebetulnya yang diriset sunnatullah, ya kan? Hanya mengobservasi, tetap yang menciptakan adalah Allah Ta'ala. Ya. Jadi perlu petunjuk. Inilah tadi dari awal saya sampaikan juga tadi, ya, guru-guru kita atau kemudian orang tua kita yang diwakili oleh Bu Wiwi mengatakan ini proses pembelajaran. Memang harus terus belajar. Asal suami istri itu selalu mau belajar, sama-sama pergi taklim, atau masing-masing punya taklim, atau masing-masing, ya, setiap saat baca Quran minimal, ya, satu hari satu page, one day one page, sama-sama baca artinya, kemudian, ya, lihat bagaimana terjemahannya. Insya Allah itu nanti, ya, selamat itu. Pokoknya belajar aja terus, ya. Karena nggak mungkin mau menikah harus pinter dulu banget baru mau menikah, lama nanti, telat nanti. Umur 50 tahun baru menikah, telat itu, ya. Apalagi buat perempuan, jangan lama-lama. Karena di dalam proses nanti menikah, salah satu tujuannya, ya, adalah menghadirkan manusia baru di dunia. Lewat mana? Lewat rahim seorang perempuan. Ada kondisi-kondisi perempuan yang beresiko tinggi kalau hamil dan melahirkannya, ya, di atas 35 tahun atau 40 tahun, ya. Jadi memang kita waktu baru menikah, ini buat adik-adik yang belum menikah, ini belum banyak ilmunya, yang penting belajar aja. Ya, setuju ya? Nah, baik. Apa yang terjadi pada cinta setelah pernikahan? Apa sih yang terjadi? Ya. Karena banyak orang mengatakan, ya, cinta itu tak pernah padam. Betul. Saya setuju. Setelah banyak belajar, ya Allah, cinta tak pernah padam. Tetapi cinta, ya, banyak yang tak paham. Ya. Nah, jadi tak pernah padam, ya, tapi, ya, tak paham gitu. Ya, apanya tak paham apanya? Jadi kalau ilmu neuroscience, ilmu tentang otak, ini Allah ciptakan kita otak manusia, ada otak besar dan ada otak kecil, kemudian terbagi dua, ada belahan kanan dan belahan kiri. Di dalam otak banyak program-program, nanti diantaranya ini yang saya ingin perkenalkan, yaitu, ya, tentang, ya, surat Ar-Rum ayat 21, dan ini surat, ya, selalu ada di undangan, baik undangan yang virtual, sekarang virtual banyak, ya, maupun undangan dulu sebelum pandemi, ya. Tapi ini, Masya Allah, ya Allah, ya Rabb, setelah diteliti oleh ilmuwan, oleh orang-orang, ya, ilmu neuroscience, bahwa, ya Allah, ya, pantas, ya, ini di ayat ini yang sering kita sudah baca, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Jadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Ya, mawaddah wa rahmah. Ya. Ini nanti setelah diteliti oleh ilmuwan, para ilmuwan tuh kaget. Ya. Memang di ayat ini Allah kunci dengan, ya, ayat, ya, dengan inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Artinya memang harus dipikirin, kenapa sih ya mawaddah warahmah tuh kok bisa ya mawaddah warahmah, kemudian dipikirkan lagi gimana ya untuk maintenance mawaddah warahmah ya. Ternyata memang di otak manusia, di bawah dasar otak itu ada namanya kelenjar pituitari, dan di sini ternyata ada hormon bahagia, hormon kasih cinta, dan hormon kenyamanan. Ya. Hormon ya yang luar biasanya nih ada di dalam otak. Saking pentingnya kelenjar pituitari karena menghasilkan hormon-hormon yang luar biasa, Allah lindungi letaknya di dalam otak yang tidak bisa tersentuh. Ya. Disentuh dari jidat nggak bisa, disentuh dari pelipis baik kanan kiri nggak bisa, disentuh dari belakang juga nggak bisa itu. Terbentur pun otak kita, kelenjar pituitari masih terlindungi. Allahu Akbar. Ya. Nah ini di sini. Jadi hormon ini ada di sini. Hormon bahagia, kasih sayang, cinta, kenyamanan ada di sini. Ya. Jadi Ar-Rum 21 itu betul benar adanya. Ya, karena ilmuwan meneliti bahwa oh ya ini ada luar biasa nih kelenjar yang di dalamnya banyak hormon yang luar biasa, asik banget, bahkan hormon kenyamanan. Bahkan ahli otak mengatakan narkotika alami ada di hormon di kelenjar pituitari, yaitu yang jenis endorfin, ya, morfin alami ada di kelenjar pituitari ini. Ya, nah, bagaimana cara menstimulasinya, Bu Aisyah? Bagaimana cara untuk dia bisa keluar? Ya, gampang. Cara pertama yang paling gampang, karena hal-hal yang gampang harus kita pelajari terlebih dahulu ya, Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik mahasiswa-mahasiswi. Apa sih caranya? Gampang. Pertama adalah tersenyum. Boleh senyum dulu Bapak Ibu, adik-adik semuanya, baik yang di dalam ruangan maupun juga di Zoom meeting. Ayo senyum dulu. Masya Allah, Pak Lukman Hamdani senyumnya manis sekali. Ibu Jemi Rahayu di Bandung, Masya Allah. Ini punten, ini yang saya lihat ya. Bu Dewi juga. Bu, coba Bu senyumnya Bu, coba Bu. Asik. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Senyum ya. Senyum yang mengeluarkan hormon bahagia itu kalau sudut kanan kirinya seimbang. Ayo seimbang Bu. Nah, karena ada orang yang senyumnya suka miring, miring. Yang kanan doang yang diangkat, yang kiri enggak. Jadi mukanya begini. Ya, itu namanya senyum sinis. Kalau senyum sinis, hormon kasih sayang nggak keluar. Maka orang yang sinis, orang yang julid, itu nggak penuh kasih sayang, karena senyumnya nggak keluar kanan kiri. Apalagi yang bisa membuat ya hormon ini keluar, gampang, tertawa. Untuk itulah suami istri, kalau ada yang satu cerita lucu, ya walaupun nggak lucu-lucu amat menurut pasangannya, tertawalah dulu. Kadang-kadang suami ngelucu, istri lucunya ini. Tapi Bun, ketawa aja dulu, ya Allah. Karena nanti setelah ketawa baru lucu, ya. Ini, jadi senyum, ketawa, ini adalah hal-hal yang membuat bahagia, ya, kasih sayang, cinta, nyaman tuh keluar. Ya. Karena banyak yang bilang, gimana mau bisa senyum, Bu Aisyah? Saya kesel. Nah, ini paradigmanya harus dirubah. Ya. Kalau soal istri kesel sama suami mah tiap hari, Bu. Keselnya kenapa? Karena perbedaan tadi nggak dipelajari. Tapi nunggu seneng baru senyum, itu keliru. Senyum aja dulu, baru nanti senang. Senyum aja dulu, baru nanti bahagia. Senyum aja dulu, baru nanti kasih sayang itu muncul. Karena ya waktu kita senyum, ya hormon di kelenjar pituitari ini keluar, masuk dalam pembuluh darah, masuk ke jantung, jantung memompa ke seluruh tubuh, baru terasa enak, nyaman. Ya, jadi kita harus rubah paradigmanya. Kalau istri atau suami ya mau merasakan bahagia baru senyum, ya susah dong. Kan bahagia itu dari hormon ini yang ada di pituitari. Nah, keluarin dulu aja, keluarkan dulu ya supaya bahagia. Nunggu dia keluar susah. Sampai sini sepakat dulu ya, Bapak Ibu, teman-teman dan calon-calon Bapak Ibu nanti calon-calon suami, senyum aja dulu. Suami datang langsung senyum istrinya. Banyak ibu-ibu suka ya patah arang karena mereka merasa sewaktu senyum suaminya tidak langsung balas senyum. Bun, para wanita, ini harus tahu ya. Laki-laki senang melihat wanita tersenyum. Ya. Laki-laki yang menjadi suami senang melihat ya istri-istri tersenyum. Hanya memang belum bisa langsung direspon karena hormon-hormon
yang ada pada laki-laki, terutama yang disebut testosteron, hormon laki-laki, itu membuat otot wajah pada laki-laki tidak selentur perempuan. Ini. Jadi di awal-awal kalau suami datang, di awal-awal ya, 10 menit pertama, wajah laki-laki belum bisa langsung balas senyum, tetapi laki-laki atau suami tersebut senang melihat istrinya senyum. Jadi bunda senyum aja terus. Nanti lihat jam, oh baru 5 menit, makanya belum bisa dijawab. Senyum aja lagi, terus senyum. Gitu. Nanti menit ke-11 atau menit ke-12 baru suami bisa menjawab atau merespon senyum itu. Gitu. Ya. Jadi Bu Jemi Rahayu tetap aja senyum. Abi sudah pulang, Ayah sudah pulang. Kita ambilin minum sambil senyum ya. Terus suami belum senyum tuh, belum senyum. Ya. Pak Lukman juga kalau sekarang kan udah senyum karena udah lebih 10 menit ya berada di dalam ruang Zoom ini. Kalau baru datang tuh nggak bisa senyum itu. Ya nggak Pak? Ya, iya. Tapi senang lihat istrinya senyum. Dulu saya keliru karena belum banyak belajar tentang ilmu neuroscience. Walaupun saya waktu menikah ya sudah dokter, ya sudah dokter. Suami saya pun dokter, tapi ilmu ini baru 2006 masuk di Indonesia hasil jurnalnya. Ya. Saya senyum, ngambut suami nggak balas senyum, saya udah 5 menit senyum, dia nggak balas, karena belum tahu bahwa loadingnya laki-laki itu di atas 10 menit, maka di menit ke-7, yang tadinya saya senyum, karena nggak dibalas senyum oleh suami, saya manyun, gitu. Suami suka heran, kenapa ya tadi istri saya cantik jadi jelek gitu, ya. Tapi sekarang setelah tahu, oh pasang senyum terus. Saya nggak mau kalah dengan tetangga di sebelah yang senyum-senyum sama suami orang. Ya senyum aja, Insya Allah. Ya, nah itu.